Di sini adalah peralatan HV Sampler atau yang biasa disebut juga dengan TSP atau Total Suspended Particulate, adalah suatu peralatan yang digunakan untuk mengukur partikulat udara yang berukuran 100 mikrometer atau 100 mikron. Alat ini digunakan untuk mengukur partikulat yang jikalau kita hirup partikulatnya itu akan mengakibatkan dampak negatif pada kesehatan kita, terutama pada kesehatan pernapasan tubuh manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bagian-bagian dari HV Sampler atau TSP. Yang paling pertama dan paling terluar di sini adalah shelter yang digunakan untuk melindungi filter dari kotoran atau debu yang tidak diinginkan di lingkungan sekitar. Selanjutnya, di bawah shelter terdapat filter. Filter ini berguna untuk menyaring kotoran atau debu yang nantinya akan kita jadikan dasar untuk pengukuran partikulat meter. Baik, dalam penggunaannya, filter di sini digunakan untuk menyaring udara dari kotoran atau debu-debu atau partikel yang kita gunakan sebagai dasar dari pengukuran. Sebelum kita gunakan, filter ini harus ditimbang terlebih dahulu sebagai kondisi awal. Selanjutnya, ketika alat ini sudah digunakan atau alat ini sudah berjalan, maka kita harus mengukur lagi, kita timbang lagi berat dari filter ini sebagai jadi selisih antara berat awal dan berat akhir itu akan menjadi acuan kita sebagai pengukuran partikulat. Selanjutnya, di dalam alat ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada motor vakum, ada pengontrol kecepatan motor, ada timer. Di sini dapat dilihat terdapat motor pompa atau kontrol vakum yang digunakan untuk memompa udara masuk dari filter menuju ke exhaust. Nah, motor ini ditenagai oleh tegangan AC 220 volt yang dikontrol oleh alat elektronik namanya motor speed control. Motor speed control ini diatur untuk mengatur kecepatan motor berdasarkan dari sensor flow meter. Di bawah motor pompa dan juga pengontrol kecepatan motor, di sini terdapat timer yang digunakan untuk mengatur berapa lama alat ini dapat bekerja. Umumnya alat ini itu bekerja sehari dalam seminggu, di mana satu hari itu alat ini bekerja selama 24 jam yang diatur dari timer ini. Nah, untuk alat-alat dari instrumentasi supaya bisa dipergunakan kembali lagi, maka harus dilakukan pemeliharaan dan juga kalibrasi. Nah, untuk pemeliharaannya sendiri itu wajib dilakukan dalam sekali sebulan. Nah, alat yang perlu dipersiapkan untuk pemeliharaan yaitu sikat halus, kain halus, kemudian cairan pembersih, cat besi berwarna silver, dan kuas halus serta toolkit set. Nah, untuk pemeliharaan sendiri yaitu bersihkan outer shelter ini, bersihkan kotoran dan debu yang ada menempel, kemudian filter holder, kemudian motor turbin yang ada di dalam. Nah, selanjutnya itu periksa catu daya dan juga timer yang ada di dalam sini. Ada di dalam sini. Kemudian periksa carbon brush yang ada di dalam motor turbin. Nah, apabila sudah habis atau telah mencapai 500 jam dalam 3 bulan, segera lakukan penggantian. Nah, selanjutnya itu periksa flow meter pada terhadap putaran motor turbin. Pada kondisi filternya ini tidak ada cabut. Kemudian lakukan pengecetan pada outer shelter di sini pada cat yang sudah kita sediakan. Kemudian waktu untuk pemeliharaan itu dilakukan dalam waktu 1 jam. Kemudian yang terakhir, catat seluruh aktivitas yang dilakukan pada logbook peralatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ARWS. ARWS atau yang kita kenal dengan Automatic Rainwater Sample merupakan alat yang digunakan untuk menampung air hujan sehingga air yang ditampung tidak mengalami kontaminasi atau tercemar dengan hal lainnya. Di Taman Alat STMKG sendiri terdapat 2 contoh ARWS. Yang pertama bisa dilihat di sini. Kemudian selanjutnya ada di sini. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian alat dari ARWS. ARWS sendiri aktif selama 24 jam, di mana ARWS ini selalu terkoneksi dengan jaringan listrik. Kenapa harus terkoneksi dengan jaringan listrik? Agar ketika terjadi hujan, alat secara otomatis membuka penutup penampungan pada wet container.
Kemudian untuk bagian-bagiannya sendiri terdapat sensor, di mana sensor itu berfungsi untuk menggerakkan motor ketika sensor terkena air hujan agar penutup pada white container dapat terbuka seperti ini. Kemudian ketika sudah berhenti air hujan, penutup kontainer akan tertutup secara otomatis juga. Setelah itu terdapat motor yang terdapat pada bagian ini. Motor berfungsi untuk menggerakkan penutup pada white container untuk menampung air hujan nantinya. Setelah itu terdapat penutup sendiri untuk melindungi agar air hujan yang ditampung tetap tidak terkontaminasi oleh hal-hal lainnya. Kemudian ada white container sendiri. White container itu terdapat pada bagian ini yang berfungsi untuk menampung air hujan yang tidak tercemar. Kemudian ada dry container sendiri berfungsi untuk menampung air yang biasanya ditampung untuk mengaktifkan sensor juga. Kemudian ada meja aluminium. Meja aluminium ini atau bisa kita lihat ini contoh dari tempat untuk meletakkan sensor-sensor yang ada. Kemudian terdapat panel surya sebagai daya power dari alat ini. Terdapat juga saklar atau steker pada bagian bawah alat ini untuk bersambung ke aliran listrik. Di dalam alat ini sendiri juga terdapat alat elektronik lainnya untuk mengatur sistem dari ARWS ini. Terdapat juga penampungan air untuk menampung air yang dikumpulkan dari ARWS khususnya wet container. Kemudian di dalam ARWS ini sendiri terdapat alat-alat digital yang mengatur bagaimana ARWS ini menggerakkan rotornya dan menampung untuk baterai dan sistem kelistrikannya sendiri, dan juga terdapat penampungan air untuk menampung air yang ditampung atau air hujan yang ditampung oleh khususnya wet container ini. Untuk pemakaiannya secara umum atau bagaimana cara kerjanya secara umum, saya akan menjelaskannya secara sederhana. Ketika hujan terjadi, hujan akan membasahi sensor yang akan menggerakkan rotor dan akan membuka penutup wet container. Hujan akan masuk ke dalam tabung ini dan akan ditampung, di mana air yang ditampung itu kurang lebih sebanyak 100 cc, di mana ketika kurang dari 50 cc air cukup dibuang saja, tidak perlu diberikan ke stasiun, ke balai untuk dilakukan pengamatan maupun ke BMKG pusat untuk dilakukan pengamatan seperti itu. Setelah hujan selesai, maka penutup rotor akan menutup secara otomatis untuk menjaga agar air hujan tidak terkontaminasi lagi. Setelah dilakukan analisis pada BMKG pusat, maka akan dikeluarkan bagaimana kualitas air hujan. Sekianlah penjelasan saya mengenai automatic rainwater sample. Dalam pemeliharaan alat ARWS wajib dilakukan selama mingguan dan 6 bulanan. Oke. Dalam pemeliharaan alat mingguan, pertama kita wajib membersihkan alat dari sampah dan rumput-rumput. Kemudian pastikan sensor tipping bucket tidak ada debu atau kotoran. Selanjutnya lumasi motor penutup corong ini dan pastikan tegangan aki atau baterai dan solar panel. Pemeliharaan selama 6 bulan yaitu dengan cara penggantian komponen yang telah rusak seperti aki, solar panel, dan lain-lain. Kemudian kami akan menjelaskan alat selanjutnya yaitu BAM 1020. Apa itu BAM 1020? BAM adalah singkatan dari Beta Attenuation Monitor atau BAM 1020 secara otomatis mengukur dan mencatat tingkat konsentrasi partikel udara. Pemantauan atenuasi beta adalah teknik pemantauan udara yang banyak digunakan menggunakan penyerapan radiasi beta oleh partikel padat yang diekstraksi pada aliran udara. Teknik ini memungkinkan untuk mendeteksi PM10 dan PM20 yang dipantau oleh sebagian besar badan pengatur polusi udara. Prinsip utamanya didasarkan pada jenis hukum Fokker-Lambert-Beer, jumlah aliran radiasi beta atau elektron yang dilemahkan oleh materi padat secara
eksponensial bergantung pada masanya dan bukan fitur lainnya. Bagaimana cara kerja BAM 1020? BAM 1020 menggunakan metode atenuasi sinar beta untuk memberikan penentuan konsentrasi sederhana dalam satuan miligram atau mikrogram partikulat per meter kubik. Jadi cara kerjanya adalah dengan unsur C14 karbon 14 kecil memancarkan sumber konstan elektron berenergi tinggi yang dikenal sebagai partikel beta. Pada partikel beta ini dideteksi dan dihitung dengan detektor kilau yang sensitif. Kemudian pompa eksternal menarik sejumlah udara dari syarat debu melalui pipa filter diisi dengan debu sekitar. Secara otomatis ditempatkan di antara sumber dan detektor sehingga menyebabkan pelemahan sinyal partikel beta. Derajat atenuasi sinyal partikel beta digunakan untuk menentukan konsentrasi massa materi partikulat pada pita filter dan konsentrasi volumetrik materi partikulat di udara ambien. Ketika materi ditempatkan di antara sumber radioaktif C14 dan perangkat yang dirancang untuk mendeteksi sinar beta diserap dan atau energi berkurang. Ini menghasilkan pengurangan jumlah partikel beta yang terdeteksi. Besarnya pengurangan partikel beta yang terdeteksi adalah fungsi dari massa materi yang menyerap antara sumber C14 beta dan detektor. Berikut adalah gambar dari BAM 1020. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari BAM 1020. Yang pertama itu ada bagian BX 80 PM10 head terdapat pada bagian ini. Kemudian ada bagian BX 808 BGI VSCC PM2,5 cyclone yang mana ini berfungsi untuk pengaturan jika kita ingin mengukur PM2,5 pada bagian ini. Kemudian terdapat BX596 ATBP sensor yang merupakan sensor suhu dan tekanan serta kelembapan untuk BAM 1020. Kemudian ada inlet tube atau pipa masuk berukuran 27 inci. Kemudian ada 8119 inlet seal yang merupakan pengunci atau penutup dari jalur masuk. Terdapat juga BX 27830 smart heater dengan insulasi. Terdapat juga rack mounting pada bagian yang besar ini, tempat dari BAM 1020. BX 902 atau 903 yang environmental enclosure juga terdapat pada bagian ini. BX 126 pompa vakum atau ekuivalen yang merupakan pompa untuk memvakum udara yang akan digunakan untuk perhitungan. Kemudian bagaimana mengkalibrasi alat BAM 1020? Yang pertama kita melakukan modifikasi atap. Tujuannya ini dengan menentukan lokasi untuk inlet tube BAM yang mana akan melewati atap shelter dan dilubangi dengan bor. Dan pastikan lubangnya tepat di atas tempat penerimaan salur masuk BAM ditempatkan agar tidak menghalangi udara yang akan masuk pada BAM 1020. Kemudian kita juga akan memasang flensa atap tahan air yang mana flensa ini berfungsi untuk menghindari agar inlet tube tidak kemasukan air, di mana kita mendempul silikon segala cuaca di sekitar bagian atas lubang, pasang flange atap BX 801 ke dalam lubang. Kemudian baut flange dikencangkan dan dempul kembali agar tidak ada kebocoran. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan dan penjajaran tabung inlet, di mana nozzle mungkin macet jika saluran masuk tidak sejajar, sehingga diperlukan pemeriksaan sederhana dengan memutar tabung saluran masuk secara bolak-balik dengan tangan sebelum mengencangkan segel flange atap atau skrup set saluran masuk BAM. Kemudian itu kita memasang smart heater yang mana diposisikan pada bagian bawah unit pemanas pintar 2 inci di atas bagian atas menerima saluran masuk pada BAM.
dan kencangkan kedua skrup yang dipasang di pemanas untuk mengencangkan ke tabung. Setelah itu kita mengencangkan dan memberikan penyangga saluran masuk saluran. Bang, ini bisa dikat, Bang. Coba stop, Bang. Selanjutnya kita akan memasang smart heater di mana diposisikan pada bagian bawah unit pemanas pintar 2 inci di atas bagian atas penerima saluran masuk pada BAM 1020 dan kencangkan kedua skrup yang dipasang di pemanas untuk mengencangkannya ke tabung. Selanjutnya kita mengencangkan dan memberikan penyangga saluran, di mana kita membasahi segel karet dengan air agar lebih mudah dibuka, lalu kencangkan 2 set baut di bagian atas penerima masuk BAM. Saluran masuk selektif ukuran BX 802 dipasang langsung ke tabung saluran masuk tanpa siklon. Kemudian pemasangan sensor suhu BX 592 atau BX 596 ATBP. BAM 1020 itu telah disuplai dengan sensor BX 592 atau BX 596 ATBP yang dipasang ke tabung masuk di atas atap. Kabel sensor harus diletakkan ke dalam pelindung untuk dipasang ke BAM. Yang terakhir itu pembumian tabung masuk atau grounding, yang mana berfungsi ketika terjadi sambaran petir tidak langsung merusak alat tetapi digroundingkan. Yang mana dengan cara 2/4 inci atau sampai 20 set skrup yang terletak di penerima inlet BAM harus membuat sambungan arde untuk tabung saluran masuk dalam kondisi atmosfer tertentu. Ini juga penting di area dekat medan elektromagnetik, saluran listrikan tinggi, atau antena RF, yang mana rawan terhadap sambaran petir. Kemudian kita juga harus memeriksa sambungan dengan mengikis titik kecil anodisasi bening di dekat bagian bawah tabung saluran masuk dan digunakan multimeter untuk mengukur hambatan antara titik ini dan sambungan arde atau chassis di bagian belakang BAM. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana perawatan dari BAM 1020. Perawatan dari BAM 1020 ini dilakukan dengan berbagai waktu perawatan yang dapat kita lihat pada tabel yang ada di samping. Pada tabel ini dijelaskan bahwa terdapat perawatan bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, 1 tahun, hingga 2 tahun. Dapat kita lihat bagaimana penggantiannya setiap waktu yang telah ditentukan. Selain itu juga perawatan alat yang dilakukan secara berkala, seperti pembersihan alat dari debu, penggantian filter, serta penggantian pita pengamatan ketika sudah habis. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait air class kit sampler. Jadi, air kit flash sampling adalah alat yang digunakan dalam pengambilan sampel udara. Alat ini terdiri dari sebuah flash atau botol yang dirancang khusus untuk mengumpulkan sampel udara dari sumber yang ingin dianalisis atau diuji. Air kit flash sampling biasanya terbuat dari bahan kaca atau plastik yang tahan terhadap reaksi kimia dan dapat menjaga kebersihan dan integritas sampel udara yang diambil. Flash tersebut dilengkapi dengan tutup yang rapat untuk mencegah kontaminasi dari udara atau zat-zat asing. Air flash biasanya digunakan untuk mengambil sampling konsentrasi gas CH4, CO2, SF6, dan NO2O. Untuk cara kerjanya sendiri, air flash adalah alat yang digunakan untuk mengambil sampling udara. Alat ini digunakan sebagai media penyimpanan sampling udara. Air flash ini akan mengisap udara di sekelilingnya berkat adanya motor vakum yang berfungsi untuk menyedot udara. Udara akan masuk ke dalam flash atau botol kaca yang rapat. Nantinya botol flash ini akan dikirim ke NOAA untuk dilakukan pengujian gas-gas apa saja yang terkandung dari hasil sampling air flash ini. Untuk tata cara penggunaannya akan dijelaskan oleh rekan Doni. Baik, tata cara penggunaannya, sampling dilakukan setiap hari Selasa pada pukul 14 WIB atau jam 2 siang. Yang pertama itu keluarkan tabung sampel dari kotak, kemudian susun tabung dengan urutan dari nomor kecil ke nomor besar. Nomor 3, pasang selang pompa dan selang sirkulasi tabung sampel sesuai urutan. Yang keempat, pasang selang pump sesuai urutan dan buka sampel tabung sesuai urutan.
Selanjutnya nomor 5, tekan tombol sampel mode. Nomor 6, catat tegangan alat. Nomor 7, catat flow alat. Dan ke-8, catat nomor tabung. Kemudian 9, tutup kotak alat. 10, catat nilai kecepatan dan arah angin. 11, hitung jumlah box yang tersisa. 12, sampling berlangsung kurang lebih 10 menit. Setelah itu, lihat hasil sampling. 13, eratkan tutup tabung dan lepas selang sesuai urutan. 14, isi form sampling ke NOAA. 15, susun kembali tabung ke dalam kotak. 16, lakukan dry mode kurang lebih 30 menit. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.